Aku menikah lagi besok. Semua uang di rekening bersama sudah kuambil, dan rumah kita sudah kujual. Selamat tinggal, bodoh, bentak suamiku. Aku cuma tertawa. Dia tidak tahu kalau rumah itu sebenarnya adalah... Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Arlinda. Sejak kecil, mendiang ayah selalu mendidikku untuk menjadi wanita yang tidak mudah goyah oleh badai sekencang apapun. Beliau selalu berkata bahwa harga diri seorang wanita tidak terletak pada perhiasan yang melekat di tubuhnya, melainkan pada ketajaman insting dan ketenangan jiwanya saat menghadapi titik paling kritis dalam hidup. Didikan keras namun penuh kasih itulah yang membentukku menjadi sosok yang penuh kalkulasi, mandiri, dan tidak pernah membiarkan emosi sesaat mendikte keputusan besar yang kuambil. Aku terbiasa hidup dalam lingkaran keluarga yang menghargai martabat di atas segalanya, sebelum akhirnya takdir mempertemukanku dengan Seno, laki-laki yang kupilih menjadi suami, yang kini justru menjadi ujian terbesar dalam hidupku. Pernikahan yang kupikir akan menjadi pelabuhan kedamaian, perlahan berubah menjadi medan laga perang saraf yang menguras energi, menguji setiap jengkal kesabaran yang kupunya dalam-dalam. Suara dering gawai di atas meja kaca itu terdengar seperti lolongan serigala di tengah malam yang sepi, memecah keheningan yang sejak tadi kunikmati sendirian. Aku, yang sejak sore duduk mematu memandangi rintik hujan yang menghantam kaca jendela, tidak segera meraih benda pipih yang terus bergetar hebat tersebut. Kubiarkan getaran itu bergema selama beberapa saat, menikmati ritme konstan yang seolah selaras dengan detak jantungku yang tetap melambat, tenang tanpa riak kepanikan. Ketika getaran itu hampir mati dan bersiap memasuki panggilan tak terjawab, barulah jemari lentiku bergerak maju dengan sangat anggun, menggeser layar bernuansa hijau itu tanpa keraguan. Menempelkan benda persegi itu ke telinga kanan, aku memilih untuk tetap membisu, membiarkan keheningan di sisiku menjadi jawaban pertama yang berkelas bagi si penelepon. Aku tahu persis siapa manusia di balik sambungan digital ini, sebab hanya ada satu orang yang memiliki hobi mengusik ketenanganku di jam-jam krusial yang sunyi seperti ini. Halo, bagus, akhirnya kau angkat juga telepon ini, perempuan bodoh. Suara bentakan yang menggelegar dari seberang sana langsung merobek keheningan ruang tengah rumah bergaya kolonial yang luas ini dengan sangat kasar. Itu adalah suara Seno, laki-laki yang secara hukum masih berstatus sebagai suaminya, manusia yang beberapa tahun silam berjanji di hadapan penghulu untuk selalu menjaga serta menghormatiku. Namun, malam ini, tidak ada lagi sisa-sisa penghormatan yang tersisa dari tutur katanya, yang terdengar hanyalah nada tinggi yang syarat akan kesombongan yang meluap-luap. Keangkuhan yang luar biasa besar dan rasa kepuasan yang menjijikkan mengalir deras melalui untaian kalimat yang dilontarkannya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Aku tetap bergeming di tempat dudukku, tidak membiarkan tubuhku menegang atau menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang sangat dinantikan olehnya di seberang sana. Kutarik napas dalam-dalam, membiarkan udara dingin malam meresap ke dalam paru-paru, menjaga agar benteng emosiku tetap kokoh berdiri tanpa retakan sedikit pun. Aku sama sekali tidak ingin memberikan kepuasan instan kepada Seno dengan terdengar panik, menangis, atau memohon ampunan atas situasi yang bahkan belum sepenuhnya dia jelaskan. Kau tahu di mana aku berada sekarang, Arlinda? Seno tertawa mengejek. Sebuah tawa sumbang yang terdengar sangat memuakkan sekaligus menggelikan di telingaku yang sudah terbiasa mendengar kebohongannya. Aku sedang merayakan hari kebebasanku yang sejati dari pernikahan tak berguna ini, dan kebebasan dari jerat kemiskinan yang selalu membayangi langkah kita selama ini. Dengarkan aku baik-baik. Bersihkan telingamu itu karena aku tidak akan pernah menurunkan harga diriku untuk mengulangi kalimat ini untuk kedua kali. Rekening bersama yang selama ini kau banggakan, yang berisi seluruh tabungan masa depan dan sisa uang belanja yang kau kumpulkan itu, sudah bersih total, tidak tersisa Rp1 pun di dalamnya karena aku sudah memindahkan semuanya ke akun pribadiku yang tidak akan pernah bisa kau sentuh sampai kapanpun. Seno sengaja menjeda kalimatnya selama beberapa detik, seolah memberikan waktu yang cukup bagiku untuk mencerna informasi buruk tersebut dengan harapan mendengar jeritan histeris dari bibirku. Namun, yang ia dapati di seberang telepon hanyalah kesunyian yang tebal,
Sebuah respons yang tampaknya membuat ego besarnya sedikit terusik dan merasa kurang puas. Hal itu memicu dirinya untuk melanjutkan rangkaian kalimatnya dengan nada yang jauh lebih tajam, penuh penekanan yang seakan ingin menguliti harga diriku sebagai seorang istri. Bukan hanya uang di rekening itu saja, istriku yang malang. Lanjut Seno dengan intonasi yang semakin meninggi, memamerkan taring kekuasaan semu yang baru saja ia dapatkan secara licik. Rumah besar bergaya kuno yang sedang kau tempati saat ini, tempat kau duduk bersantai seolah-olah kau adalah ratu jagat raya, sudah bukan lagi milik kita berdua. Sertifikat aslinya sudah berpindah tangan secara sah hari ini setelah aku menandatangani dokumen penjualan dengan seorang investor besar dengan nilai yang sangat fantastis. Jadi, mulailah mengemas barang-barang murahmu itu sekarang juga. Jangan menunda sampai fajar tiba karena minggu depan pemilik baru akan datang untuk mengusirmu. Kau sekarang tidak punya apa-apa lagi, Arlinda. Kau miskin, telantar, dan semua nestapa ini terjadi karena kau terlalu bodoh mempercayakan semua akses keuangan kepadaku. Kalimat kasar terakhir Seno diakhiri dengan tawa terbahak-bahak yang sangat keras. Sebuah tawa kemenangan dari seorang penipu yang merasa telah berhasil menumbangkan lawannya tanpa perlawanan berarti. Laki-laki itu merasa telah memenangkan pertempuran paling agung dalam hidupnya, mengira telah berhasil menjatuhkan martabat wanita yang selama ini selalu terlihat tenang di hadapannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya di dalam ruangan sunyi ini sama sekali berada di luar prediksi dan ekspektasi tertinggi yang dimiliki oleh Seno. Di ruang tengah yang remang-remang oleh cahaya lampu gantung yang temaram, sudut bibirku perlahan terangkat membentuk sebuah lengkungan senyuman yang sangat tipis namun syarat arti. Alih-alih air mata yang menitik membasahi pipi, sebuah tawa kecil justru lolos dari kerongkonganku tanpa bisa dibendung lagi oleh rasa duka yang seharusnya hadir. Tawa itu mula-mula terdengar pelan, menyerupai bisikan angin malam. Namun lambat laun berubah menjadi tawa yang sangat renyah, lepas, dan dipenuhi oleh nada kepuasan yang mendalam. Aku tertawa dengan begitu tulus seolah-olah baru saja mendengar sebuah lelucon paling konyol dan menggelikan yang pernah diciptakan oleh umat manusia sepanjang peradaban bumi. Kenapa kau justru tertawa? Bentas Seno dengan nada suara yang seketika berubah menjadi bingung, panik, dan merasa sangat tersinggung karena reaksimu tidak sesuai skenario yang ada di kepalanya. Apakah otakmu sudah rusak dan gila karena syok menerima kenyataan ini? Aku baru saja menegaskan bahwa kau kehilangan segalanya. Arlinda, kau harusnya menangis histeris di sana, memohon ampun, atau merangkak di bawah kakiku agar aku bersedia memberikan sedikit belas kasihan untuk langsungan hidupmu. Aku segera menghentikan tawaku, menarik napas panjang demi menstabilkan pasokan oksigen di dada, lalu mulai berbicara dengan nada suara yang teramat tenang, dingin, dan penuh intimidasi terselubung. Seno, suamiku yang merasa paling hebat di dunia ini. Ucapku, menegaskan setiap suku kata dengan artikulasi yang sangat jelas tanpa ada keraguan sedikitpun yang tertangkap oleh indera pendengarannya. Kau benar-benar berpikir bahwa kau telah memenangkan permainan catur yang rumit ini dengan langkah sekecil itu? Kau sangat yakin bahwa dengan menguras habis uang di rekening bersama dan menjual bangunan tua ini, kau telah berhasil menghancurkan seluruh kehidupanku? Tentu saja aku sangat yakin. Kau tidak memiliki kekuatan hukum atau finansial, apa-apa lagi sekarang untuk melawanku. Jawab Seno dengan penuh percaya diri yang dipaksakan, meskipun aku bisa menangkap secercah keraguan yang mulai merayap halus di dalam intonasi suaranya yang mulai goyah mendengarkan ketenanganku. Oh, Seno, betapa malangnya jalan pikiranmu yang sangat pendek itu. Aku berbisik lembut, hampir menyerupai sebuah senandung kematian yang siap menjemput mangsanya di tengah kegelapan malam yang pekat. Kau merasa dirimu adalah seorang pemburu yang cerdas di tengah hutan, padahal kenyataannya kau hanyalah seekor tikus kecil yang baru saja melompat masuk ke dalam perangkap besi kokoh yang sudah lama kusiapkan dengan rapi. Nikmatilah setiap lembar uang yang kau pegang malam ini, belanjakanlah sesuka hatimu tanpa perlu memikirkan esok hari, dan reguklah minuman paling mahal yang bisa kau beli dengan dana tersebut. Karena aku berjanji kepadamu, Seno, tidak akan lama lagi, kau akan merindukan saat-saat di mana kau bisa menghirup udara bebas tanpa ada jeruji besi yang membatasi pandangan matamu. Apa maksudmu sebenarnya? Jangan mencoba menggertakku dengan kata-kata kosong, Arlinda. Rumah ini saku jual karena namaku tercantum di sana, dan rekening itu. Sebelum Seno sempat menyelesaikan kalimat pembelaan dirinya yang mulai terdengar panik, aku dengan gerakan yang sangat anggun langsung menekan tombol berwarna merah di layar gawai.
Kuputus sambungan telepon jarak jauh itu secara sepihak, tanpa memberikan ruang bagi dirinya untuk melontarkan pertanyaan lebih lanjut yang hanya akan membuang waktu berhargaku yang berharga. Aku tidak lagi membutuhkan penjelasan yang bertele-tele, tidak pula memerlukan bantahan tidak bermutu dari laki-laki arogan yang sedang berjalan menuju tepi jurang kehancurannya sendiri. Bagiku, tirai pertunjukan sandiwara ini telah resmi dibuka secara megah, dan Seno telah mengambil peran utama sebagai korban yang berjalan dengan sukarela menuju panggung pembantaian karakter dan finansialnya sendiri tanpa paksaan. Kuletakkan kembali gawai pintarku di atas permukaan meja kaca yang dingin, membiarkannya tergeletak tak berdaya di sana sementara pikiranku mulai terbang menyusun strategi berikutnya. Ruangan tengah ini kembali diselimuti oleh kesunyian yang mendalam, namun atmosfer udara di sekitarku telah berubah total dari beberapa menit yang lalu. Tidak ada lagi rasa tertindas atau aura kesedihan yang menggelayuti sudut-sudut dinding rumah tua ini. Yang tersisa hanyalah aura dingin dari seorang wanita yang tahu persis bahwa setiap langkah musuhnya adalah bagian dari rencana besarnya. Rumah besar ini, dinding-dinding tebal yang kokoh ini, dan setiap sudut ruangan yang gelap menyimpan sebuah rahasia hukum yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh logika dangkal milik Seno yang serakah. Sebuah rahasia besar yang sengaja kusimpan rapat-rapat bersama dengan seorang pria parubaya yang jauh lebih kupercayai daripada suamiku sendiri, sosok yang memegang kunci utama dari seluruh penyelamatan aset keluarga kami. Aku bangkit berdiri dari atas sofa beludru berwarna merah marun, melangkah perlahan mendekati jendela kaca besar yang berbatasan langsung dengan halaman depan rumah. Di luar sana, badai malam tampaknya semakin mengamuk dengan kilatan petir yang menyambar bergantian, seolah menyatu dengan skenario besar yang akan segera memporak-porandakan hidup Seno dalam hitungan hari. Kulipat kedua tanganku di depan dada, menatap kegelapan malam dengan pandangan mata yang sangat tajam, menusuk, dan dipenuhi oleh keyakinan mutlak akan kemenangan yang sudah berada di depan mata. Malam ini adalah awal dari sebuah akhir bagi kesombongan Seno, dan aku sudah tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana jalannya kehancuran tragis itu dari barisan kursi paling depan tanpa melewatkan satu detik pun penyesalannya. Pembalasan dendam yang elegan ini baru saja dimulai, dan setiap bidak yang kuletakkan di atas papan kehidupan ini akan bergerak sesuai dengan irama yang kuinginkan, membawa kehancuran bagi siapa saja yang berani mengusik ketenanganku. Jam di dinding ruang tengah berdentang 12 kali, suaranya yang berat dan bergema terasa seperti ketukan palu hakim di ruang sidang yang sepi. Setelah memutuskan sambungan telepon dari Seno, tubuhku tidak lagi merasakan dingin, melainkan ada kehangatan aneh yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Rasa hangat itu bukan berasal dari kemarahan, melainkan dari letupan adrenalin yang membakar kesadaranku bahwa roda permainan yang sesungguhnya telah resmi berputar. Aku berjalan menjauh dari jendela, melintasi hamparan karpet rajutan tangan yang tebal, menuju sebuah cermin besar berbingkai kayu jati ukiran kuno yang tergantung di sudut ruangan. Di dalam pantulan kaca yang agak buram oleh usia itu, aku melihat diriku sendiri. Seorang wanita dengan rambut hitam yang terurai rapi, sepasang mata yang tidak menyiratkan ketakutan, dan seulas senyuman yang terkesan dingin. Seno mengira dia telah meninggalkan seorang wanita yang hancur, namun yang sebenarnya terjadi adalah dia baru saja membangunkan sisi lain dari diriku yang selama ini kupendam demi menjaga kedamaian sebuah pernikahan. Gelisah yang kurasakan malam ini sama sekali bukan karena bayangan akan menjadi seorang gelandangan atau wanita miskin yang kehilangan tempat beralih. Aku menggelengkan kepala pelan, menertawakan betapa dangkalnya pemikiran suamiku yang mengira kebahagiaan dan kekuatanku bersumber dari nominal angka di rekening bersama atau lembaran sertifikat tanah itu. Gelisah ini hadir karena aku tahu betapa berbahayanya umpan yang sengaja kubiarkan tergeletak untuk dilahap oleh keserakahannya yang tak berdasar. Hatiku bergemuruh oleh antisipasi, seperti seorang jenderal yang sedang menunggu laporan dari garis depan pertempuran, memastikan bahwa musuh benar-benar masuk ke dalam titik buntu tanpa jalan kembali. Aku melangkah menuju kamar tidur utama, membuka lemari pakaian yang besar, lalu mengambil sebuah jubah panjang berwarna hitam pekat berbahan kain wol tebal untuk melindungi tubuhku dari terpaan angin malam. Saat jemariku meraba saku jubah tersebut, aku memastikan sebuah benda kecil berbentuk penggerak kilas memori atau perangkat penyimpan data digital berbentuk kotak kecil sudah berada di sana dengan aman. Benda itu berisi seluruh catatan transaksi, rekaman suara, dan salinan komunikasi rahasia yang akan menjadi peluru terakhir untuk menembus kesombongan Seno. Aku tidak boleh menunda waktu lebih lama lagi, karena dalam urusan seperti ini, hitungan jam bahkan menit bisa mengubah peta konflik secara drastis.
Langkah kakiku terdengar mantap saat menuruni anak tangga marmer menuju pintu depan, meninggalkan kehangatan ruang tengah yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu kedatangan orang-orang asing. Kupastikan seluruh lampu di dalam rumah telah dipadamkan, kecuali lampu teras kecil yang temaram, membiarkan bangunan besar ini terlihat sunyi seolah tidak ada tanda taman kehidupan di dalamnya. Begitu membuka pintu kayu ek yang berat, embusan angin malam yang bercampur dengan butiran air hujan langsung menerpa wajahku, membuat kulitku meremang seketika. Langit di atas sana sangat pekat, tanpa ada satupun bintang yang berani menampakkan diri, seolah-olah alam semesta pun sedang menyembunyikan konspirasi besar yang sedang kurajut malam ini. Aku berjalan cepat menyusuri koridor samping rumah menuju garasi, tempat sebuah mobil sedan hitam milikku terparkir dengan anggun di dalam kegelapan. Aku tidak memilih menggunakan mobil keluarga yang sering dikendarai Seno, karena aku tahu bahwa setiap pergerakan kendaraan itu mungkin saja sudah mulai diawasi oleh pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi haramnya. Setelah duduk di balik kemudi, aku memutar kunci kontak. Mesin mobil menderu halus, membelah keheningan malam dengan suara yang konstan dan menenangkan jiwaku yang sedang bersiap menghadapi konfrontasi berikutnya. Kubuka gerbang besi halaman depan secara manual menggunakan kendali jarak jauh, lalu perlahan mengemudikan kendaraan roda 4 ini keluar dari area pekarangan rumah yang luas. Di sepanjang jalanan kompleks perumahan yang sepi, aku hanya melihat deretan lampu jalan yang memancarkan cahaya kekuningan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di atas aspal yang basah. Pikiranku melayang kepada sosok Pak Haris, pria parubaya yang menjadi tujuanku menembus kegelapan malam yang larut ini. Beliau bukan sekadar seorang pengacara keluarga, melainkan sahabat karib mendiang ayahku yang sudah kuanggap sebagai orang tua sendiri semenjak ayah berpulang ke pangkuan Sang Pencipta beberapa tahun lalu. Kepada Pak Harislah aku mengadukan segala kejanggalan perilaku Seno sejak beberapa bulan yang lalu, ketika aku menyadari bahwa suamiku mulai bermain api dengan dunia investasi gelap dan mafia properti. Mobilku melaju dengan kecepatan sedang membelah jalanan protokol kota yang sudah mulai lengang dari hiruk-pikuk kendaraan umum. Wiper mobil bergerak berirama menyapu sisa-sisa air hujan di kaca depan, menciptakan ketukan konstan yang justru membantuku untuk tetap fokus pada rencana besar yang telah disusun. Aku tahu betul bahwa keputusan untuk menemui Pak Haris di jam sepertiga malam seperti ini adalah tindakan yang tidak biasa, namun ini adalah situasi darurat yang menuntut kecepatan bertindak. Seno telah mengambil langkah pertamanya dengan menjual rumah dan menguras rekening, yang berarti dia telah resmi mengaktifkan bom waktu yang dipasang di dalam sistem keuangannya sendiri. Sekarang, tugasku adalah memastikan bahwa dampak ledakan dari bom tersebut hanya akan mengarah total kepada dirinya, tanpa menyentuh sepeser pun aset asli milik keluarga besarku yang sebenarnya. Rasa cemas yang sesekali merayap di sudut hati segera kutepis dengan mengingat kembali bagaimana angkuhnya wajah Seno saat dia memamerkan kekuasaan semuanya di meja makan beberapa hari lalu. Laki-laki itu selalu memandang rendah kemampuanku, menganggap bahwa seorang wanita yang hanya beraktivitas di dalam rumah tidak akan pernah mengerti tentang rumitnya dunia bisnis dan hukum finansial. Dia tidak pernah tahu bahwa di balik penampilanku yang tenang dan penurut, aku mengawasi setiap gerak-gerik akun perbankannya, mencatat setiap nomor rekening asing yang berinteraksi dengannya, dan menjalin komunikasi intensif dengan lembaga hukum. Senyum kemenangan tipis kembali terkembang di wajahku saat mobilku berbelok memasuki kawasan perkantoran tua di pinggiran kota, tempat di mana kantor hukum milik Pak Haris berdiri kokoh di antara bangunan-bangunan modern lainnya. Kawasan perkantoran itu tampak begitu mati, dengan sebagian besar gedung yang sudah menggelapkan lampunya, menandakan bahwa para pekerja telah lama pulang ke rumah masing-masing. Namun, di ujung jalan kecil yang dinaungi oleh pepohonan beringin besar, aku melihat seberkas cahaya redup memancar dari jendela lantai 2 sebuah bangunan bergaya klasik. Itu adalah kantor Pak Haris. Sebuah tempat yang selalu dipenuhi oleh tumpukan berkas hukum kuno, aroma kertas tua, dan rahasia-rahasia besar dari berbagai keluarga terpandang di kota ini. Keberadaan cahaya itu menjadi bukti nyata bahwa Pak Haris memang sedang menungguku, sesuai dengan pesan singkat yang kukirimkan beberapa saat sebelum aku meninggalkan rumah tadi. Aku menghentikan laju mobil tepat di depan pintu gerbang kayu bangunan tersebut, mematikan mesin, lalu menarik napas panjang untuk mengumpulkan seluruh keteguhan hati sebelum melangkah keluar menghadapi takdir. Aku membuka pintu mobil dengan gerakan perlahan, membiarkan ujung sepatuku menyentuh permukaan aspal basah yang dingin sebelum melangkah keluar sepenuhnya. Jubah wol tebal yang kukenakan segera kuhubungkan erat ke bagian leher demi menghalau sisa-sisa angin malam yang masih terasa menggigit kulit. Suasana di sekitar kantor hukum Pak Haris terasa begitu pekat, dikepung oleh keheningan yang mencekam dan bayangan ranting pohon beringin yang meliuk ditiup angin.
Langkah kakiku terdengar berdetak konstan di atas jalan setapak berbatu, menuju pintu masuk utama bangunan tua yang tampak agung sekaligus menyimpan sejuta misteri di balik dinding-dindingnya yang mulai mengelupas. Aku mendorong pintu kayu ek yang berat itu tanpa perlu mengetuk, karena sebuah celah kecil sengaja dibiarkan terbuka seolah menjadi undangan sunyi bagiku untuk segera masuk. Begitu melangkah ke dalam selasar utama, aroma khas kertas tua yang berpadu dengan wewangian kayu cendana langsung menyergap indera penciumanku, menghadirkan rasa familiar yang aneh. Lorong lantai dasar itu tampak remang-remang, hanya diterangi oleh sebuah lampu dinding bergaya Victoria yang memancarkan cahaya kekuningan yang sangat minim. Aku berjalan menyusuri lantai tegel kuno bermotif geometris, menuju tangga kayu melingkar yang akan membawaku ke ruangan kerja Pak Haris di lantai atas. Setiap anak tangga yang kupijak mengeluarkan suara derit halus, seolah ikut mengiringi langkahku menuju pusaran takdir yang telah kurancang bersama pria parubaya itu. Di ujung tangga, sebuah pintu kaca buram dengan tulisan kuningan yang mulai memudar mengonfirmasi bahwa aku telah sampai di epicentrum rencana pelarian finansialku. Melalui kaca buram tersebut, aku dapat melihat siluet seorang pria tua yang sedang duduk di balik meja kerja besarnya, tampak sibuk memeriksa tumpukan dokumen tebal. Aku mengetuk pintu sebanyak 3 kali secara perlahan sebelum akhirnya mendorongnya terbuka dengan kelembutan yang terjaga. Pak Haris langsung mendongakkan kepala, melepas kacamata bacanya yang bertengkai perak, lalu menyambut kedatanganku dengan seulas senyuman hangat yang syarat akan empati penenang jiwa. Wajahnya yang dipenuhi kerutan usia mencerminkan kebijaksanaan seorang penasihat hukum senior yang telah melintasi berbagai macam badai konspirasi di dunia hitam maupun putih. Beliau bangkit dari kursi kerjanya yang berbahan kulit lembu mewah, melangkah mendekat untuk menyalamiku dengan genggaman tangan yang erat dan penuh dukungan moral. "Kau datang tepat waktu, Arlinda," ucap Pak Haris dengan suara baritonnya yang berat, tenang, namun memiliki wibawa yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. "Duduklah terlebih dahulu. Aku tahu malam ini adalah malam yang sangat berat bagimu setelah apa yang dilakukan oleh suamimu yang tamak itu." Aku mengangguk pelan, berjalan menuju salah satu kursi kayu berlapis bludru hijau yang terletak tepat di hadapan meja kerja besarnya yang terbuat dari kayu mahoni utuh. Ruangan kerja ini dipenuhi oleh rak-rak buku menjulang tinggi yang memuat ribuan kitab hukum, menciptakan atmosfer yang sangat formal sekaligus penuh tekanan psikologis bagi orang awam. Namun bagiku, tempat ini adalah benteng pertahanan terakhir, sebuah tempat suci di mana keadilan untuk mendiang ayahku dan diriku sendiri sedang digodok dengan sangat matang. Pak Haris berjalan menuju sudut ruangan untuk menuangkan secangkir teh chamomile hangat dari poci keramik kuno, lalu meletakkannya di hadapanku dengan penuh perhatian. "Minumlah sedikit untuk menenangkan saraf-sarafmu yang menegang," lanjut Pak Haris Raya kembali menduduki kursi kebesarannya di balik meja kerja yang dipenuhi berkas berlabel rahasia. "Aku sudah mendengar kabar mengenai pergerakan Seno hari ini melalui jaringan informanku di Lembaga Pertanahan dan Perbankan Nasional. Laki-laki itu benar-benar bergerak lebih cepat dari yang kita duga sebelumnya, persis seperti seekor singa kelaparan yang melihat sepotong daging segar di tengah padang rumput." Aku meraih cangkir teh tersebut, membiarkan kehangatannya berpindah ke telapak tanganku yang terasa agak kaku karena hawa dingin malam yang ekstrim. Kuhirup aroma teh itu dalam-dalam sebelum memberikan respons dengan nada suara yang tetap terjaga kelantangannya, tanpa ada getaran kelemahan sedikit pun. "Dia baru saja meneleponku beberapa menit sebelum aku memutuskan untuk berkendara ke tempat ini, Pak Haris," ujarku, meletakkan kembali cangkir porselen itu ke atas tatakannya dengan bunyi denting halus. Seno berteriak dengan penuh kesombongan, memaki diriku dengan sebutan wanita bodoh, dan dengan bangga menyatakan bahwa rekening bersama kami telah kosong melompong. Dia juga menegaskan bahwa sertifikat rumah kolonial warisan ayahku itu sudah resmi berpindah tangan ke pihak investor asing yang membelinya dengan harga selangit. Mendengar penuturanku, Pak Haris tidak menunjukkan kilat keterkejutan sama sekali di kedua matanya yang tajam bak mata burung elang yang sedang mengintai mangsa. Sebaliknya, pria tua itu justru mengulas sebuah senyuman tipis yang sangat misterius, sebuah senyuman yang menyiratkan bahwa semua kejadian malam ini berjalan persis sesuai skenario. Beliau menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi kulit, menautkan 10 jemari tangannya di depan dada, lalu menatapku dengan pandangan penuh arti yang mendalam. "Biarkan dia tertawa sepuasnya untuk saat ini, Arlinda," kata Pak Haris dengan nada yang teramat dingin, sedingin es yang membeku di kutub utara. Laki-laki arogan seperti Seno selalu mengira bahwa lembaran kertas dan angka digital adalah representasi mutlak dari sebuah kekuasaan dan kepemilikan sejati. Dia tidak pernah menyadari bahwa di dunia hukum yang penuh dengan jebakan Batman ini,
apa yang terlihat sah di atas permukaan seringkali merupakan racun paling mematikan di bagian dasarnya. Kehadiranmu di sini malam ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh dokumen pelengkap yang kita butuhkan telah ditandatangani dengan sempurna sebelum fajar menyingsing. Aku membuka tas tangan hitamku, mengeluarkan perangkat penyimpanan data digital berbentuk kotak kecil yang kubawa dari rumah, lalu meletakkannya di atas meja mahoni tersebut. Pak Haris memandangi benda kecil itu dengan binar mata yang penuh kepuasan, seolah melihat kepingan puzzle terakhir yang akan menyempurnakan mahakarya jebakan kami. Ruangan itu kembali hening selama beberapa saat, hanya menyisakan suara detik jam dinding kuno yang berdetak konstan, seolah menghitung mundur waktu menuju kehancuran total seorang Seno. Di balik ketenanganku, aku merasakan gejolak batin yang luar biasa, bukan karena takut kehilangan harta, melainkan karena aku tahu bahwa malam ini adalah batas suci antara masa laluku yang tertindas dan masa depanku yang penuh pembalasan. Pak Haris meraih perangkat penyimpanan data digital berukuran kecil yang kuletakkan di atas permukaan meja mahoni tersebut dengan gerakan tangan yang sangat hati-hati. Beliau menyambungkannya ke sebuah komputer jinjing kuno yang terletak di sudut meja kerja, membiarkan mesin itu membaca seluruh isi dokumen rahasia yang telah kusamirkan selama berbulan-bulan. Layar komputer seketika memancarkan cahaya biru yang terang, merefleksikan barisan angka, grafik transaksi keuangan, dan salinan sertifikat tanah yang rumit di sepasang mata tua sang pengacara. Keheningan kembali merajai ruangan redup itu selama beberapa menit, hanya diiringi suara ketukan jemari Pak Haris yang berirama pada papan tik, memeriksa keabsahan setiap baris data hukum yang kami miliki. Aku memperhatikan setiap perubahan ekspresi di wajah pria parubaya itu dengan saksama, memastikan tidak ada satupun detail yang luput dari pengamatan tajamnya yang legendaris. Semuanya ada di sini, Arlinda. Ucap Pak Haris Raya memutar layar komputer jinjingnya agar menghadap ke arahku, memperlihatkan sebuah berkas digital dengan stempel merah bertuliskan dokumen sangat rahasia. Catatan aliran dana yang masuk ke rekening bersamamu, dokumen sengketa batas wilayah dari pihak otoritas pertanahan, hingga surat perjanjian bawah tangan yang ditandatangani Seno dengan pihak pembeli. Laki-laki itu benar-benar tidak menyadari bahwa setiap lembar berkas yang dia tanda tangani hari ini adalah seutas tali gantung yang dia lilitkan sendiri ke leher pribadinya. Beliau kemudian membuka laci meja kerjanya yang paling bawah, mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam legam yang tampak sangat tebal dan berat. Map itu diletakkannya tepat di hadapanku, bersandingan dengan cangkir teh chamomile yang asapnya masih mengepul tipis menghantarkan aroma menenangkan ke seluruh penjuru ruangan. Ketika aku membuka simpul tali pengikat map tersebut, pandanganku langsung tertuju pada tumpukan kertas segel resmi dengan logo lembaga hukum tertinggi negara yang masih bersih tanpa noda. Ini adalah berkas-berkas pengalihan hak, surat kuasa mutlak, dan dokumen deklarasi aset yang sengaja dirancang untuk memisahkan seluruh harta murni peninggalan mendiang ayahku dari jangkauan hukum luar. Sekarang, dengarkan aku baik-baik, Arlinda, kata Pak Haris dengan nada suara yang bergetar rendah namun penuh dengan penekanan yang sangat kuat, memaksa seluruh kesadaranku untuk terpusat pada kalimatnya. Agar skenario kita berjalan tanpa ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pengacara Seno di kemudian hari, kau harus menandatangani seluruh berkas ini malam ini juga. Surat kuasa mutlak ini akan memberikan kewenangan penuh kepadaku untuk bertindak atas namamu dalam mengisolasi aset asli keluarga, sementara kau fokus menghadapi proses hukum awal. Dengan menandatangani ini, kau secara resmi menyatakan bahwa kau tidak tahu menahu mengenai transaksi penjualan rumah dan pengurasan rekening yang dilakukan oleh suamimu. Aku meraih sebuah pena berujung emas yang disodorkan oleh Pak Haris, merasakan beratnya logam tersebut di sela jemariku yang terasa agak dingin karena gugup. Mataku menyapu barisan kalimat hukum yang tertulis di atas kertas segel itu, membaca pasal demi pasal yang mengatur tentang pelimpahan wewenang dan perlindungan aset warisan utama. Ada rasa ragu yang sempat melintas di sanubari selama 1 detik, sebuah alarm alami dari dalam diri yang memperingatkanku tentang besarnya otoritas yang akan kuserahkan malam ini. Namun, bayangan wajah Seno yang tertawa terbahak-bahak saat memaki diriku sebagai wanita bodoh di telepon tadi seketika membakar habis sisa-sisa keraguan yang sempat muncul. Apakah tindakan ini benar-benar akan membuat Seno tidak bisa menyentuh sepeser pun dari harta asli peninggalan ayah? Pak Haris, tanyaku memastikan, menatap langsung ke dalam manik mata pria tua itu dengan pandangan yang menuntut kepastian mutlak. Aku jamin 100%, Arlinda, jawab Pak Haris tanpa ada keraguan sedikit pun di wajahnya yang dipenuhi guratan kebijaksanaan parubaya. Rumah yang dia jual itu sudah masuk dalam daftar pengawasan hukum karena sengketa berat yang sengaja tidak kita publikasikan ke media massa. Begitu investor baru menyadari bahwa mereka membeli properti bermasalah,
dan kepolisian melacak bahwa uang pembelian itu berasal dari sumber yang ilegal, Seno akan menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab secara pidana. Tanda tanganilah, dan biarkan hukum yang bekerja menghancurkan kesombongannya. Aku mengembuskan napas panjang, memantapkan hati, lalu menempelkan ujung pena emas itu di atas garis putus-putus yang terletak di atas meterai resmi pemerintahan. Dengan goresan tangan yang tegas dan mantap, aku membubuhkan tanda tanganku di atas lembar pertama, diikuti oleh lembar kedua, ketiga, hingga lembar terakhir dokumen tersebut. Setiap goresan tinta hitam di atas kertas itu terasa seperti sebuah proklamasi kemerdekaan diriku dari jerat pernikahan beracun yang selama ini mengurung kebebasanku. Setelah selesai, aku mendorong map kulit hitam itu kembali ke hadapan Pak Haris, yang langsung menyambutnya dengan binar mata kepuasan yang sangat pekat. Pria tua itu memeriksa kembali setiap tanda tangan yang kububuhkan, memastikan bentuknya konsisten dan tidak ada bagian yang terlewat dari prosedur legalitas formal. Beliau kemudian mengeluarkan stempel lilin merah khas kantor hukumnya, membakarnya di atas api kecil, lalu menekankan cap resmi tersebut di atas dokumen yang baru saja kutandatangani. Aroma lilin terbakar yang menyengat seketika memenuhi rongga dada, mempertegas atmosfer kesepakatan rahasia yang baru saja kami resmikan di tengah kegelapan malam yang pekat ini. Aku menyandarkan tubuhku ke sandaran kursi beludru, merasakan beban berat yang selama ini bergelayut di pundakku perlahan mulai terangkat, digantikan oleh rasa antipasi yang membara. Pembagian peran telah selesai, dokumen kematian finansial bagi Seno telah sah secara hukum, dan kini aku tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyaksikan kehancuran mutlak sang suami egois. Aku menyandarkan kepala pada sandaran kursi kayu berlapis beludru hijau, membiarkan keheningan ruangan kerja Pak Haris membawa ingatanku terbang kembali pada peristiwa beberapa bulan lalu. Jauh sebelum Seno melancarkan aksi nekatnya menguras rekening dan menjual rumah, aku telah mencium aroma pengkhianatan dari gelagatnya yang berubah drastis. Suamiku yang semula selalu mengeluh tentang ketatnya persaingan bisnis tiba-tiba pulang dengan setelan jas mahal dan senyuman misterius yang terus mengembang di wajahnya. Dia mulai sering menerima panggilan telepon rahasia di tengah malam, berbicara dengan nada berbisik di sudut teras rumah, dan kerap menyebut kata investasi besar serta keuntungan berlipat ganda. Instingku sebagai seorang wanita yang dibesarkan dalam lingkungan penuh kalkulasi langsung menyala, memperingatkanku bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan perubahan instan tersebut. Dengan ketenangan yang terjaga, aku mulai menyelidiki pergerakan finansial Seno tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun di benaknya yang sedang melambung tinggi. Aku sengaja membiarkan gawai pribadinya tergeletak di meja makan, lalu dengan bantuan seorang ahli teknologi informasi yang direkomendasikan Pak Haris, aku berhasil menyadap seluruh lalu lintas data komunikasinya. Dari sanalah kebenaran yang mengerikan itu terungkap. Seno ternyata sedang berupaya menjalin kerjasama dengan sebuah sindikat mafia tanah yang bergerak menyamarkan aset-aset bermasalah. Laki-laki itu begitu tergiur dengan komisi besar yang dijanjikan, hingga dia rela mempertaruhkan segalanya, termasuk mencari cara untuk menguasai rumah kolonial warisan mendiang ayahku. Seno mengira aku adalah istri rumahan yang naif, yang tidak akan pernah menyadari jika dia memanipulasi dokumen pelengkap rumah agar namanya bisa tercantum sebagai pemilik sah. Alih-alih langsung melabrak atau menghentikan langkah liciknya, aku justru menemui Pak Haris untuk menyusun sebuah rencana tandingan yang jauh lebih mematikan. Kami sepakat untuk membiarkan keserakahan Seno tumbuh subur, menjadikannya seolah-olah dia berada di atas angin dan memegang kendali penuh atas seluruh permainan finansial ini. Langkah pertama yang kuambil adalah membuka sebuah rekening bersama yang baru, sebuah akun perbankan yang sengaja kubuat agar terlihat seperti tempat penyimpanan seluruh sisa harta keluarga kami. Namun, yang tidak diketahui oleh Seno adalah bahwa dana yang mengalir ke dalam rekening tersebut sama sekali bukan uang murni milikku atau peninggalan ayah. Aku sengaja memasukkan dana yang bersumber dari pinjaman ilegal dan lingkaran pencucian uang yang sedang diawasi ketat oleh otoritas keuangan negara. Setiap rupiah yang masuk ke rekening bersama itu telah diberi penanda khusus oleh pihak berwajib yang bekerja sama dengan Pak Haris secara rahasia. Kami menciptakan sebuah ilusi optik finansial yang begitu sempurna, membuat nominal angka di dalam rekening itu terlihat sangat menggiurkan bagi mata Seno yang haus akan kemewahan instan. Di sisi lain, mengenai rumah kolonial yang kami tempati, Pak Haris sengaja membiarkan status hukum bangunan tersebut tetap terlihat abu-abu dan menyimpan celah sengketa berat di masa lalu. Kami mengaburkan fakta bahwa tanah tempat rumah itu berdiri sebenarnya sedang berada dalam pusaran konflik hukum dengan pihak ketiga yang memiliki jaringan sangat berbahaya. Kami sengaja menyembunyikan dokumen sengketa murni tersebut di dalam brankas besi kantor ini, membiarkan Seno menemukan salinan palsu yang mengindikasikan bahwa rumah itu bersih dan siap untuk dijual bebas.
Semua umpan beracun itu kuatur dengan sangat rapi, seperti seorang penenun yang sedang merajut selembar kain sutra yang indah namun ditenun menggunakan benang yang mengandung zat mematikan. Aku tetap menjalankan peranku sebagai istri yang penurut di rumah, memasak makanan kesukaannya, dan mendengarkan keluh kesahnya dengan tatapan mata penuh kepatuhan yang semu. Seno benar-benar tertidur lelap dalam buayan fantasinya sendiri, merasa bahwa dia adalah pria paling cerdas yang berhasil membodohi istrinya demi meraih kekayaan melimpah. Dia tidak pernah menyadari bahwa setiap kali dia tersenyum puas melihat saldo rekening bersama yang membengkak, dia sebenarnya sedang melangkah satu tapak lebih dekat menuju jurang kepunahan finansialnya. Malam ini, ketika dia meneleponku dengan nada merendahkan dan memamerkan keberhasilannya menguras rekening serta menjual rumah, aku tahu dia telah resmi melahap seluruh umpan tersebut hingga ke akarnya. Dengan memindahkan dana pinjaman ilegal itu ke akun pribadinya, Seno secara otomatis telah menetapkan dirinya sendiri sebagai pelaku utama tindak pidana pencucian uang. Dan dengan menjual rumah yang berstatus sengketa berat kepada investor asing, dia telah mengaktifkan murka dari sindikat mafia tanah lain yang merasa wilayah kekuasaannya telah diusik secara sepihak. Seno telah menandatangani surat kematian hukumnya sendiri dengan tangannya yang penuh kesombongan, tanpa perlu ada satupun peluru yang kulepaskan dari tanganku. Permainan bayangan ini berjalan dengan sangat rapi, Arlinda. Suara Pak Haris membuyarkan lamunanku, mengembalikan kesadaranku ke dalam ruang kerja yang redup itu. Suamimu itu benar-benar mengira dia telah memenangkan segalanya, padahal dia hanya sedang menghitung hari sebelum seluruh dinding istana pasir yang dibangunnya runtuh menimpa tubuhnya sendiri. Jaring laba-laba yang kita rajut selama berminggu-minggu ini telah menutup sepenuhnya, dan mangsa kita sudah terperangkap di bagian tengah tanpa ada kemungkinan untuk meloloskan diri lagi. Aku menatap Pak Haris, lalu mengulas sebuah senyuman tipis yang syarat akan rasa dingin yang menusuk dari dalam lubuk hati. Rasa puas yang tak terhingga menjalar di dalam dadaku, membayangkan bagaimana wajah Angku Seno akan berubah menjadi pucat pasi ketika kenyataan pahit ini mulai menghantam hidupnya satu persatu. Wanita bodoh yang dia maki-maki di telepon beberapa jam lalu ini, adalah sosok yang sama yang telah merancang kehancurannya secara legal, tanpa menyisakan celah sedikit pun untuknya kembali berdiri. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai di paruh kedua cerita ini, dan aku sudah sangat siap untuk menikmati setiap babak penderitaan yang akan menimpa laki-laki yang telah menghancurkan kesucian institusi pernikahan kami. Matahari pagi belum sepenuhnya menampakkan diri dari ufuk timur ketika Seno terbangun di dalam kamar hotel mewah berbiaya tinggi di pusat kota. Laki-laki itu menggeliat di atas kasur berbalut spray sutra, menikmati sisa rasa kemenangan yang masih meluap-luap di dalam dadanya setelah panggilan telepon semalam dengan istrinya. Dengan gerakan penuh keangkuhan, dia meraih gawai pintarnya yang tergeletak di atas meja nakas, berniat memeriksa kembali nominal angka digital yang berhasil dia kuras dari rekening bersama mereka. Senyuman lebar terkembang di wajahnya yang dipenuhi ketamakan, membayangkan wajah merana Arlinda yang mungkin saat ini sedang menangis terseduh-seduh meratapi nasib di sudut rumah kolonial tua yang sebentar lagi akan dieksekusi. Namun, kegembiraan instan itu tidak berlangsung lama karena tepat ketika dia hendak beranjak dari tempat tidur, sebuah ketukan keras bernada intimidasi terdengar menggema dari arah pintu depan kamar hotelnya. Seno mengerutkan kening, merasa privasi mahalnya diusik oleh pelayan hotel atau orang asing yang salah alamat pada jam yang masih terhitung sangat pagi ini. Dengan langkah kaki yang dihentakkan kasar, dia berjalan menuju pintu, lalu membukanya dengan rapat-rapat siap meluapkan kemarahan besar kepada siapapun yang berani mengganggu waktu istirahatnya. Namun, begitu daun pintu terbuka lebar, kata-kata makian yang sudah berada di ujung lidahnya mendadak tertelan kembali ke dalam kerongkongan melihat dua orang pria berbadan tegap berpakaian serba hitam sudah berdiri tegak di hadapannya. Kedua pria itu memiliki tatapan mata yang sangat dingin, tanpa ekspresi, seolah-olah mereka adalah mesin pencabut nyawa yang dikirim langsung dari dimensi kegelapan. "Apakah Anda yang bernama Seno?" tanya salah satu pria tegap itu dengan suara bariton yang rendah namun memiliki getaran penekanan yang sangat kuat, membuat nyali Seno sedikit menciut. "Benar, saya sendiri." "Ada keperluan apa Anda sekalian mendatangi kamar saya di pagi buta seperti ini?" jawab Seno, mencoba mengumpulkan sisa-sisa wibawa dan kesombongannya yang mulai goyah oleh atmosfer mencekam yang dibawa oleh kedua tamu tak diundang tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai jawaban verbal, pria tegap yang berada di sisi kanan langsung menyodorkan sebuah map berlogo Lembaga Keuangan Khusus Pertanahan. Di dalam map tersebut terdapat selembar dokumen resmi yang menyatakan bahwa transaksi penjualan rumah kolonial yang ditandatangani Seno kemarin sore telah dibekukan secara sepihak oleh otoritas hukum negara. Alasan pembekuan itu sangat jelas dan fatal.
Bangunan tua tersebut terbukti berada di bawah status sengketa berat dengan sebuah sindikat mafia tanah besar yang memiliki kedekatan dengan lingkaran pejabat korup. Investor asing yang kemarin membeli rumah itu merasa telah tertipu mentah-mentah oleh Seno, dan kini mereka menuntut pengembalian dana utuh beserta denda kerugian sebesar miliaran rupiah yang harus dibayarkan dalam waktu 24 jam. Darah di dalam tubuh Seno seketika terasa berhenti mengalir. Wajahnya yang semula kemerahan karena rasa bangga berubah menjadi pucat pasi seputih kertas semenjak membaca baris demi baris ancaman hukum tersebut. Jantungnya berdegup kencang seperti tabuhan genderang perang yang bertalu-talu di tengah malam, sementara keringat dingin mulai bercucuran membasahi dahi dan punggungnya yang mendadak menegang. Belum sempat dia mencerna bencana pertama yang menimpanya, gawai pintar di tangannya kembali bergetar hebat, menampilkan sebuah panggilan masuk dari nomor tidak dikenal dengan kode wilayah yang sangat asing. Dengan jemari yang gemetar hebat karena rasa takut yang mulai merayap naik, Seno menggeser tombol hijau untuk menerima panggilan tersebut, berharap ada secercah keajaiban yang bisa menyelamatkan posisinya. Seno, suara di seberang telepon terdengar sangat serak, dingin, dan dipenuhi oleh aura ancaman yang tidak menyisakan ruang sedikitpun untuk melakukan negosiasi atau pembelaan diri. Kau mengira kau sangat cerdas karena berhasil memindahkan seluruh dana dari rekening bersama itu ke akun pribadimu? Asal kau tahu saja, uang yang kau kuras itu adalah dana pinjaman ilegal milik jaringan kami yang sengaja disamarkan di sana. Dengan mengambil uang itu, kau secara otomatis telah mengambil alih seluruh utang beserta bunga berjalan yang jumlahnya berlipat ganda dari nilai pokok semula. Jika dalam waktu 12 jam kau tidak mengembalikan dana itu ke tempat asalnya, kami pastikan kau tidak akan pernah bisa melihat matahari terbit lagi di kota ini. Panggilan telepon itu diputus secara sepihak dari seberang sana, meninggalkan Seno dalam keadaan mematung seperti patung lilin yang mulai meleleh diterpa hawa panas ketakutan yang luar biasa. Kedua pria tegap yang berdiri di depan pintunya hanya melempar pandangan menghina sebelum akhirnya berbalik arah, meninggalkan Seno yang kini terduduk lemas di atas lantai marmer selasar hotel yang dingin. Seluruh dunianya yang beberapa menit lalu terasa begitu indah kini mendadak runtuh berkeping-keping, hancur lebur menimpa harga dirinya yang sempat melambung tinggi ke angkasa semu. Dia merasa seperti seorang pelaut yang kapalnya baru saja dihantam badai besar di tengah samudera luas, tanpa ada pelampung atau sekoci yang bisa menyelamatkan nyawanya dari keganasan ombak hukum dan kriminal. Dalam kepanikan yang memuncak hingga ke ubun-ubun, pikiran Seno langsung tertuju pada satu nama wanita yang semalam dia maki dengan sebutan perempuan bodoh, Arlinda. Dia baru menyadari bahwa ketenangan luar biasa yang ditunjukkan oleh istrinya saat menerima kabar buruk semalam bukanlah bentuk kepasrahan atau gangguan jiwa karena syok berat. Itu adalah ketenangan dari seorang pawang yang tahu persis bahwa mangsanya telah masuk ke dalam perangkap mematikan yang tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Dengan tangan yang masih bergetar tidak terkendali, Seno mencoba menghubungi nomor telepon Arlinda, berharap wanita itu bersedia mengangkat panggilannya dan memberikan penjelasan mengenai benang kusut yang sedang menjerat leher finansialnya saat ini. Namun, yang terdengar dari speaker gawainya hanyalah suara operator wanita yang menyatakan bahwa nomor yang dia tuju sedang berada di luar jangkauan atau tidak aktif. Seno mencoba menelepon kembali hingga puluhan kali, membuang sisa waktu berharganya hanya untuk mendengarkan suara mesin otomatis yang terasa seperti ejekan berulang yang menusuk ulu hatinya dalam-dalam. Dia mulai berteriak histeris di dalam kamar hotel yang sepi itu, melemparkan bantal dan benda-benda di sekitarnya untuk meluapkan rasa frustrasi yang teramat sangat yang tidak tertahankan lagi oleh akal sehatnya. Puncak konflik ini baru saja dimulai, dan Seno mulai menyadari dengan sangat terlambat bahwa dirinya hanyalah sebutir debu kecil yang sedang disapu bersih oleh badai pembalasan jenius yang dirancang oleh istrinya sendiri. Sinar matahari siang yang terik menembus kaca jendela sebuah kedai kopi yang terletak tepat di seberang markas besar kepolisian kota. Di dalam kedai yang berpenyejuk udara sejuk itu, aku duduk dengan tenang, menyesap secangkir kopi hitam tanpa gula yang menghantarkan rasa pahit yang menenangkan di lidah. Pandangan mataku terfokus sepenuhnya pada pintu gerbang utama gedung kepolisian, tempat di mana skenario paruh kedua yang kurancang bersama Pak Haris akan mencapai klimaksnya. Jam tangan di pergelangan kiriku menunjukkan waktu tepat pukul 2 siang. Sebuah momentum yang telah kami tetapkan sebagai waktu eksekusi mutlak bagi kesombongan suamiku. Aku tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Yang ada hanyalah debar kepuasan yang mengalir konstan di dalam setiap aliran darahku, menantikan runtuhnya istana pasir yang dibangun Seno di atas penderitaanku selama ini. Sebuah mobil minibus berwarna hitam legam dengan sirine yang padam perlahan memasuki pekarangan gedung kepolisian, berhenti tepat di depan lobi utama yang dijaga ketat oleh petugas piket. Dari dalam kendaraan tersebut,
Turun 3 orang penyidik berpakaian preman yang mengapi seorang pria yang penampilannya sangat berantakan dan jauh dari kesan mewah. Pria itu adalah Seno, suamiku yang agung, laki-laki yang semalam berteriak dengan penuh kemenangan di telepon, kini berjalan dengan kepala tertunduk dalam-dalam menghadapi kenyataan. Setelan jas mahal yang dibanggakannya tampak kusut masai, rambutnya acak-acakan seperti orang yang tidak tidur berhari-hari, dan sepasang tangannya kini terikat erat oleh borgol besi yang berkilat tertimpa cahaya matahari siang. Wajahnya yang semula selalu mendongak penuh keangkuhan kini berubah total menjadi pucat pasi, menyiratkan rasa frustrasi dan ketakutan yang teramat sangat mendalam. Aku meletakkan cangkir kopi ke atas meja dengan bunyi denting halus, mengawasi setiap jengkal pergerakan Seno yang digiring masuk ke dalam ruang pemeriksaan utama dengan pengawalan ketat. Laki-laki itu benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk membela diri setelah seluruh bukti penyalahgunaan dana pinjaman ilegal dan penipuan sertifikat rumah bermasalah diserahkan oleh Pak Haris ke meja penyidik. Dengan sistem pelacakan perbankan yang akurat, pihak berwajib langsung mendeteksi bahwa Seno adalah orang yang secara sadar memindahkan dana ilegal tersebut ke akun pribadinya untuk kepentingan pribadi. Dia tidak bisa lagi mengelak atau menuduh orang lain, karena sidik jari digital dan tanda tangan elektroniknya tertera dengan sangat sah pada setiap berkas transaksi terlarang itu. Seno telah resmi masuk ke dalam perangkap besi yang kubuat, menandatangani surat kematian finansial dan kebebasannya dengan tangannya sendiri yang penuh ketamakan. Dari kejauhan, aku bisa melihat bagaimana para wartawan media massa mulai berkumpul di halaman gedung kepolisian, bersiap meliput kasus penangkapan pengusaha muda yang terseret pusaran pencucian uang. Berita mengenai kejatuhan Seno akan segera menyebar ke seluruh penjuru kota dalam hitungan jam, menghancurkan sisa Seno reputasi bisnisnya yang selama ini dia agung-agungkan di depan kolega-koleganya. Rasanya sungguh luar biasa melihat bagaimana roda nasib berputar dengan begitu cepat, menjatuhkan orang yang paling sombong ke titik paling rendah dalam waktu kurang dari 24 jam. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan yang sejati mulai merayap di dalam dada, melepaskan seluruh beban batin yang selama bertahun-tahun mengurung diriku dalam pernikahan beracun ini. Kemenangan hukum ini adalah bukti nyata bahwa ketenangan dan kalkulasi yang matang akan selalu mengalahkan keserakahan yang bergerak tanpa menggunakan akal sehat yang jernih. Aku bangkit dari kursi kedai kopi, merapikan blazer hitam yang kukenakan, lalu melangkah keluar menuju mobil sedan hitamku yang terparkir di sudut halaman dengan anggun. Di dalam kendaraan, aku segera menyalakan mesin dan mengarahkan pandangan terakhirku ke arah gedung kepolisian yang kini semakin ramai oleh kerumunan orang dan kilatan lampu kamera wartawan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman kemenangan mutlak dari seorang wanita yang berhasil membersihkan namanya sekaligus menjerat musuhnya tanpa perlu mengotori tangannya sendiri dengan tindakan kriminal. Langkah selanjutnya adalah menemui Seno secara langsung di dalam ruang tahanan besok pagi, untuk memberikan pukulan psikologis terakhir yang akan memastikan dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Perjalanan menuju kehancuran total sang suami egois berjalan tanpa ada hambatan sedikit pun, dan aku siap melangkah ke babak berikutnya dengan kepala tegak penuh rasa percaya diri yang tinggi. Langkah kakiku bergema konstan di sepanjang selasar bawah tanah gedung tahanan markas kepolisian kota yang berbau apak dan lembab. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di atas langit-langit beton menciptakan bayangan panjang bergantian yang seolah ikut mengiringi langkah kemenanganku menembus jeruji besi. Seorang petugas kepolisian berpakaian dinas lengkap berjalan di depanku, memegang seikat kunci besi yang sesekali berdentang keras saat berbenturan dengan tempat pistol di pinggangnya. Aku merapatkan blazer hitam yang kukenakan, bukan karena merasa kedinginan oleh embusan angin malam yang tersisa, melainkan untuk menjaga agar penampilanku tetap terlihat sempurna di hadapan manusia yang sebentar lagi akan kutemui. Hari ini adalah momen yang paling kunantikan sejak roda permainan ini kuputar. Sebuah babak akhir di mana aku akan menyaksikan secara langsung keruntuhan mental dari laki-laki yang pernah berjanji melindungiku namun justru mengkhianatiku demi tumpukan harta semu. Petugas itu berhenti di depan sebuah pintu besi tebal dengan jendela kaca kecil berjeruji di bagian tengahnya, lalu memutar kunci dengan bunyi klik yang berat dan nyaring. Beliau membukakan pintu untukku, memberikan isyarat agar aku masuk ke dalam ruang kunjungan khusus yang dibatasi oleh sekat kaca tebal di bagian tengah ruangan. Di balik sekat kaca itu, duduk seorang pria dengan pakaian tahanan berwarna jingga mencolok, sedang menundukkan kepala dalam-dalam dengan kedua tangan yang saling bertautan di atas meja kayu. Penampilannya sangat mengenaskan. Tidak ada lagi sisa-sisa pengusaha muda yang arogan, tidak ada lagi setelan jas mahal buatan perancang busana terkenal, dan tidak ada lagi tatapan mata merendahkan yang sering dia layangkan kepadaku di meja makan rumah kami. Pria itu adalah Seno, suamiku, atau lebih tepatnya mantan suamiku dalam waktu dekat,
yang kini tampak seperti sebutir debu yang tidak memiliki arti apa-apa lagi di dunia hukum yang kejam ini. Begitu mendengar suara derit pintu terbuka, Seno mendongakkan kepalanya perlahan, menatap ke arahku dengan sepasang mata yang merah, sembab, dan dipenuhi oleh guratan rasa frustrasi yang luar biasa mendalam. Begitu melihat wajahku yang tetap tenang tanpa ria kesedihan, kilat kemarahan sempat melintas di manik matanya yang redup. Namun kilatan itu segera padam digantikan oleh rasa putus asa yang teramat sangat. Aku melangkah dengan anggun menuju kursi besi yang terletak di hadapannya, menduduki permukaan dingin tersebut dengan keanggunan yang terjaga, lalu meraih gagang telepon hitam yang menjadi satu-satunya alat komunikasi di antara kami berdua. Seno mengikuti pergerakanku dengan pandangan mata yang nanar, lalu ikut meraih gagang telepon di sisinya dengan tangan yang terlihat bergetar hebat menahan gejolak emosi di dalam dada. Kau datang juga akhirnya, Arlinda?" Suara Seno terdengar sangat serak, parau, dan bergetar rendah melalui pengeras suara telepon, jauh berbeda dari suaranya yang menggelegar penuh kesombongan 2 malam lalu. "Tolong aku, Arlinda. Aku mohon kepadamu, bicaralah kepada Pak Haris agar dia menarik kembali seluruh dokumen tuntutan hukum itu dari meja penyidik kepolisian. Ada kesalahpahaman besar di sini. Aku tidak tahu jika uang di rekening bersama kita adalah dana pinjaman ilegal, dan aku bersumpah tidak mengetahui jika rumah kolonial itu berada dalam status sengketa berat dengan sindikat mafia tanah." Aku membiarkan Seno berbicara dengan nada meratap selama beberapa menit, menikmati setiap suku kata permohonan yang keluar dari bibirnya yang tampak kering dan pecah-pecah. Sudut bibirku perlahan terangkat membentuk sebuah senyuman tipis yang sangat dingin, sebuah senyuman yang menjadi jawaban pembuka sebelum aku melontarkan untaian kalimat yang akan menghancurkan sisa Seno harapannya malam ini. "Kesalahpahaman, Seno?" Ucapku dengan nada suara yang teramat tenang, datar, namun memiliki ketajaman yang sanggup menguliti harga diri laki-laki di hadapanku hingga ke dasarnya. Tidak ada kesalahpahaman sekecil apapun di dalam ruangan pemeriksaan ini. Semua yang terjadi padamu saat ini, setiap lembar berkas dakwaan yang menumpuk di meja jaksa, dan setiap lingkaran borgol yang mengikat tanganmu adalah hasil kalkulasi yang sangat matang. Kau mengira dirimu adalah seorang pemain catur yang cerdas karena berhasil memanipulasi dokumen pelengkap rumah dan menguras isi rekening bersama demi memuaskan keserakahan tokomu? Bukan. Seno tertegun mendengar kalimatku. Matanya membelalak lebar seolah-olah baru saja melihat sosok monster yang mengerikan bersembunyi di balik wajah cantik istrinya yang selama ini dia anggap naif. Apa maksudmu, Arlinda? Jangan katakan bahwa kau..." Seno menggantung kalimatnya, tidak berani melanjutkan prasangka buruk yang mulai bermunculan di dalam tempurung kepalanya yang mulai pening. "Ya, Seno. Akulah yang memasukkan dana pinjaman ilegal itu ke dalam rekening bersama kita, membiarkan nominal angkanya membengkak agar matamu yang buta oleh harta itu tergiur untuk mengambilnya." Lanjutku tanpa ragu, menekankan setiap kata dengan artikulasi yang sangat jelas agar terdengar seperti vonis mati bagi masa depannya. "Akulah yang menyembunyikan dokumen sengketa murni rumah kolonial itu di dalam brankas besi, dan membiarkanmu menemukan salinan palsu yang membuatmu merasa aman untuk menjualnya kepada investor asing. Aku sengaja memasang semua umpan beracun itu di sepanjang jalan langkahmu, dan dengan penuh kesombongan serta kebodohan, kau melahap semuanya tanpa sisa dalam waktu 1 malam." Mendengar pengakuanku yang begitu jujur dan dingin, wajah Seno seketika berubah menjadi pucat pasi seputih kain kafan, sementara tubuhnya bergetar semakin hebat seakan-akan ada aliran listrik bertegangan tinggi yang menyengat seluruh saraf pusatnya. Air mata frustrasi mulai menetes membasahi pipinya yang cekung, berpadu dengan suara isak tangis penyesalan yang terlambat datang menghampiri jalan hidupnya yang kini telah hancur lebur berkeping-keping. "Kenapa kau tega melakukan ini kepadaku, Arlinda?" teriak Seno melalui gagang telepon. Suaranya melengking tinggi dipenuhi oleh rasa tidak percaya atas kekejaman taktik yang kugunakan untuk menyingkirkannya. "Aku ini suamimu. Pernikahan kita sudah lama mati sejak kau mulai memandangku rendah, Seno." Potongku dengan nada yang mendadak meninggi, memancarkan aura ketegasan mutlak yang membuat suaranya langsung terbungkam seketika. "Kau mengkhianati kepercayaan mendiang ayahku, kau mencoba merampas satu-satunya aset berharga peninggalan keluarga kami, dan kau memaki diriku sebagai perempuan bodoh di telepon seolah-olah kau adalah penguasa atas hidup dan matiku. Malam ini, di dalam ruang tahanan yang sempit dan berbau busuk ini, kau harus menyadari sebuah kenyataan pahit bahwa wanita yang kau kira bodoh inilah yang telah menulis skenario kehancuran finansial dan kriminalmu secara legal." Aku meletakkan gagang telepon hitam itu kembali ke tempatnya dengan gerakan yang sangat anggun dan perlahan,
memutuskan komunikasi kami secara sepihak untuk kedua kalinya di dalam alur cerita ini. Aku bangkit berdiri dari kursi besi, menatap Seno untuk yang terakhir kalinya melalui sekat kaca tebal dengan pandangan mata yang penuh dengan kemenangan mutlak, tanpa ada rasa iba sedikit pun tersisa di lubuk hati. Seno memukul-mukul kaca pembatas menggunakan kedua tangannya yang terborgol, berteriak histeris memanggil namaku tanpa suara yang bisa kudengar lagi karena saluran komunikasi telah terputus total. Aku berbalik arah, melangkah meninggalkan ruang kunjungan itu dengan kepala tegak dan hati yang terasa begitu lapang, seolah-olah seluruh debu kotor yang selama bertahun-tahun menempel di dalam hidupku telah tersapu bersih oleh badai keadilan yang kuciptakan sendiri. Kini, setelah bidak bernama Seno telah resmi tumbang di atas papan catur kehidupan, langkahku berikutnya adalah mengambil alih seluruh sisa aset murni keluarga yang selama ini dijaga oleh Pak Haris. Aku merasa bebas, siap menyongsong fajar baru sebagai seorang wanita tunggal yang memiliki kekuasaan penuh atas takdir dan harta warisan aslinya tanpa ada gangguan dari laki-laki serakah manapun di dunia ini. Namun, aku tidak pernah tahu bahwa di balik kabut kemenangan yang sedang kurayakan malam ini, ada sebuah bayangan yang jauh lebih besar dan mengerikan yang sedang menungguku di sudut tikungan jalan berikutnya, siap membalikan seluruh kenyataan yang kupikir telah berada di bawah kendali mutlak jemariku. Langkah kakiku terasa begitu ringan saat melintasi pelataran markas kepolisian kota yang mulai diterangi oleh semburat cahaya fajar berwarna keemasan di ufuk timur. Embun pagi yang dingin menempel di permukaan dedaunan, menciptakan suasana segar yang seolah-olah ikut merayakan keberhasilanku menuntaskan babak pertama dari misi pembersihan hidupku. Aku menghirup udara pagi dalam-dalam, merasakan pasokan oksigen murni mengisi rongga paru-paruku dengan kebebasan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kurasakan semenjak terjebak dalam lingkaran pernikahan beracun bersama Seno. Laki-laki yang selalu menganggap dirinya sebagai pusat semesta itu kini telah resmi menjadi bagian dari masa lalu yang kelam, meringkuk tak berdaya di balik jeruji besi dingin, tanpa ada satupun orang yang bersedia mengulurkan tangan bantuan untuk menyelamatkan sisa hidupnya. Aku berjalan menuju mobil sedan hitamku yang terparkir anggun di bawah naungan pohon peneduh, membuka pintunya dengan gerakan tangan yang sangat rileks, lalu menduduki kursi kemudi dengan perasaan menang yang meluap-luap. Di dalam keheningan kabin mobil, aku tidak segera menyalakan mesin kendaraan roda 4 tersebut, melainkan memilih untuk menatap pantulan diriku pada kaca spion tengah selama beberapa menit. Sepasang mataku yang biasanya menyiratkan keletihan mental kini tampak berkilat cerah, memancarkan aura keteguhan seorang wanita yang berhasil merebut kembali kendali mutlak atas takdir hidupnya dari cengkeraman kepalsuan. Kemenangan atas Seno bukan sekadar tentang keberhasilan menjebaknya secara hukum dan finansial, melainkan sebuah pembuktian diri bahwa didikan keras mendiang ayahku tidak pernah sia-sia tertanam di dalam sanubariku. Aku membuka tas tangan hitamku, mengeluarkan selembar foto usang yang memperlihatkan senyuman hangat ayah semasa hidup, lalu mengusap permukaan kertas tersebut dengan jemari lentiku penuh rasa rindu yang teramat sangat mendalam. "Ayah, aku sudah menuntaskan bagian pertamaku," bisikku lembut, membiarkan seulas senyuman tulus terkembang di sudut bibirku yang tidak lagi terasa kaku oleh ketegangan emosi semalam. Laki-laki yang mencoba mengkhianati amanahmu, yang mengira bisa merampas rumah kolonial peninggalan keluarga kita dengan cara memanipulasi dokumen, kini telah menerima balasan yang setimpal dengan kesombongannya. Aku telah memastikan bahwa dia tidak akan pernah bisa mengusik ketenangan hidup kita lagi, dan sekarang adalah waktunya bagiku untuk membangun kembali kejayaan keluarga kita yang sempat meredup karena kehadirannya. Kumasukkan kembali foto penuh kenangan tersebut ke dalam kompartemen tas, lalu memutar kunci kontak hingga mesin mobil menderu halus, membelah kesunyian area parkir yang masih sepi dari aktivitas masyarakat. Aku mengemudikan kendaraan keluar dari area gedung kepolisian dengan kecepatan sedang, mengarahkan tujuan perjalanan pagi ini menuju apartemen pribadiku untuk membersihkan diri dan beristirahat sejenak sebelum melangkah ke fase berikutnya. Di sepanjang jalanan kota yang mulai menggeliat menyambut datangnya hari baru, aku melihat deretan papan reklame digital yang mulai menayangkan tajuk berita utama mengenai penangkapan seorang pengusaha properti muda atas dugaan kasus pencucian uang skala besar. Senyuman puas kembali menghiasi wajahku melihat nama Seno terpampang jelas sebagai tersangka utama, menjadi konsumsi publik yang akan menghancurkan seluruh sisa kehormatan bisnisnya di mata dunia luar dalam hitungan jam. Rasa bebas yang semu ini benar-benar membuatku merasa berada di atas angin, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kendali telapak tanganku yang kecil namun mematikan ini. Aku merasa seperti seorang ratu yang baru saja menumbangkan pemberontakan terbesar di dalam istananya, bersiap untuk mengumumkan era baru yang penuh dengan kedamaian dan kemakmuran, tanpa ada sekat pembatas yang menghalangi langkah kaki. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit,
Aku tiba di kompleks apartemen mewah tempatku menyewa sebuah unit rahasia yang tidak pernah diketahui oleh Seno selama kami hidup bersama dalam satu atap. Aku memarkirkan mobil di basement yang sunyi, menaiki lift menuju lantai 21, lalu melangkah masuk ke dalam unit apartemenku yang didominasi oleh interior minimalis bernuansa putih bersih yang menenangkan jiwa. Aku melepaskan blazer hitam yang melekat di tubuh sejak semalam, menggantinya dengan jubah mandi berbahan handuk lembut setelah menikmati siraman air hangat yang membasuh seluruh sisa kelelahan fisik di kamar mandi. Sambil memegang secangkir kopi hangat yang baru kuseduh, aku berdiri di dekat jendela kaca besar yang menyajikan pemandangan lanskap kota dari ketinggian, mengawasi kesibukan manusia di bawah sana yang tampak seperti semut-semut kecil. Pikiranku mulai menyusun rencana jangka panjang mengenai pemanfaatan seluruh aset utama peninggalan keluarga yang selama ini disembunyikan dengan rapi oleh Pak Haris di dalam akun perwalian rahasia. Uang tunai dalam bentuk deposito berjangka, beberapa petak tanah produktif di kawasan industri, serta saham kepemilikan di perusahaan logistik adalah modal utama yang akan kugunakan untuk memulai hidup baru yang sepenuhnya mandiri. Semua harta kekayaan asli tersebut sengaja tidak pernah kusentuh atau kuperlihatkan kepada Seno, karena aku tahu sejak awal bahwa pernikahan kami dilandasi oleh motif tersembunyi dari sifat serakahnya yang ingin menguasai garis keturunanku. Beruntung, Pak Haris selalu bertindak sebagai tameng pelindung yang sangat andal, memberikan nasihat hukum yang presisi dan mengisolasi seluruh aset tersebut dari jangkauan sistem keuangan bersama yang bisa dilacak oleh suamiku. Aku melirik jam dinding digital di ruang tamu yang menunjukkan pukul 9 pagi, menandakan bahwa beberapa jam lagi aku harus bersiap untuk pergi menuju kantor hukum Pak Haris guna menyelesaikan pengalihan seluruh harta tersebut ke rekening pribadiku. Aku meletakkan cangkir kopi yang telah kosong di atas meja kaunter dapur, lalu merebahkan tubuhku di atas kasur empuk, membiarkan mataku terpejam untuk mengumpulkan energi spiritual yang prima sebelum menghadapi altar kemenangan yang sesungguhnya. Di dalam tidurku yang singkat, aku bermimpi melihat mendiang ayah berdiri di tengah taman bunga yang sangat luas, memberikan lambaian tangan penuh kedamaian seolah merestui setiap jengkal tindakan pembalasan yang telah kuambil atas nama keadilan keluarga. Rasa aman dan nyaman menyelimuti seluruh alam bawah sadarku, membuatku terbuai dalam ilusi bahwa semua badai besar telah berlalu pergi meninggalkan kehidupanku secara permanen. Namun, di balik keheningan mimpi yang begitu indah, ada sebuah suara bisikan halus yang samar-samar terdengar seperti alarm peringatan yang mendesak, mencoba membangunkan diriku dari kenyamanan semu yang sedang kunikmati. Ketika aku terbangun tepat pada pukul 1 siang, jantungku berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya, bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa antipasi yang membara untuk segera menuntaskan penandatanganan dokumen akhir bersama Pak Haris. Aku segera beranjak dari tempat tidur, memilih setelan pakaian terbaik bernuansa biru dongker yang elegan, lalu melangkah keluar dengan keyakinan mutlak bahwa hari ini adalah hari terbaik dalam sejarah hidupku sebagai seorang Arlinda yang merdeka. Setelan kain wol halus berwarna biru dongker yang kukenakan siang ini terasa begitu pas melekat di tubuh, memancarkan kesan formal sekaligus penuh wibawa dari seorang wanita yang siap mengklaim kembali tahta kehidupannya. Aku bercermin sekali lagi di dalam kamar apartemen pribadi, merapikan tatanan rambutku yang sengaja digelung rapi ke atas, menyisakan beberapa helai yang membingkai tegas garis wajahku yang penuh percaya diri. Dari atas meja rias, aku mengambil sebuah tas dokumen berbahan kulit buaya premium, warisan peninggalan mendiang ibu yang jarang sekali kugunakan kecuali untuk momen-momen yang teramat sakral. Di dalam tas tersebut, telah kusiapkan kartu identitas pribadi, salinan akta kelahiran, serta surat penetapan ahli waris tunggal yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri semenjak ayah berpulang ke hadirat yang maha kuasa. Semua berkas penting itu adalah kunci utama yang akan membuka pintu brankas rahasia tempat seluruh kekayaan asli keluarga besarku disimpan selama ini oleh Pak Haris. Aku melangkah keluar dari unit apartemen dengan ritme kaki yang santai namun pasti, melewati selasar lantai 21 yang sunyi menuju deretan lift yang akan membawaku turun ke lantai dasar. Di dalam kotak besi lift yang bergerak turun secara konstan, aku merasakan debaran aneh yang merayap halus di sudut dada, sebuah rasa tidak sabar yang bercampur dengan letupan kegembiraan yang luar biasa besar. Hari ini, tepat pada jam 2 siang nanti, sebuah pertemuan sakral telah dijadwalkan bersama Pak Haris di kantor hukumnya yang redup untuk melakukan prosesi balik nama dan pengalihan hak milik atas seluruh aset utama. Dana deposito berjangka yang nilainya sangat fantastis, sertifikat kepemilikan saham di beberapa perusahaan logistik terkemuka, hingga dokumen kepemilikan tanah produktif akan resmi berpindah ke dalam kendali mutlak jemariku. Seno yang malang kini pasti sedang meratapi nasibnya di dalam sel tahanan yang sempit.
Sementara aku, wanita yang selalu dia maki dengan kata-kata merendahkan, sedang berjalan menuju altar kemenangan finansial yang sesungguhnya. Begitu melangkah keluar dari lobi apartemen, embusan angin siang yang membawa hawa hangat kota langsung menyergap kulit wajahku, menghancurkan sisa-sisa rasa kantuk yang sempat menggelayuti kesadaran akibat tidur yang kurang teratur. Aku segera masuk ke dalam mobil sedan hitam kesayanganku, menyalakan mesin yang menderu halus, lalu mengarahkan kemudi membelah kepadatan lalu lintas kota yang mulai merayap padat oleh kesibukan kaum urban. Wiper mobil yang semalam bergerak menyapu sisa air hujan kini bersih terlipat di bagian bawah kaca depan, merefleksikan sinar matahari siang yang terik bersinar seolah menjadi lampu sorot megah bagi perjalananku menuju puncak kejayaan. Di sepanjang jalan protokol, pikiranku kembali melayang pada rangkaian kalimat penuh sanjungan yang selalu dilontarkan oleh Pak Haris semenjak aku masih kanak-kanak. Mengagumi kesetiaannya yang tanpa pamrih mendampingi mendiang ayah dalam merintis kerajaan bisnis keluarga dari nol. Pria parubaya itu selalu hadir sebagai pahlawan pelindung di saat-saat paling kritis. Termasuk saat memintaku menandatangani surat kuasa mutlak 2 malam lalu demi mengisolasi aset asli dari jangkauan hukum yang sedang menjerat Seno. Aku merasa sangat beruntung memiliki sosok penasihat hukum sekaliber beliau, seorang sahabat sejati yang tidak pernah tergiur oleh kilauan harta kekayaan yang melimpah, melainkan lebih memilih menjaga kehormatan nama baik keluarga kami. Tanpa bantuan skenario jenius dari Pak Haris, mustahil bagiku untuk bisa menyingkirkan Seno dengan cara yang begitu elegan, bersih, dan mematikan tanpa perlu mengotori kedua tanganku sendiri dengan tindakan yang melanggar hukum pidana. Mobilku melaju konstan melewati kawasan pusat bisnis, berbelok perlahan memasuki jalan kecil beraspal kasar yang dipenuhi oleh deretan pohon beringin tua yang rimbun, menandakan bahwa aku telah tiba di kawasan perkantoran klasik pinggiran kota. Atmosfer di sekitar kawasan ini tampak begitu tenang, sangat kontras dengan hiruk-pikuk pusat perbelanjaan dan gedung-gedung pencakar langit modern yang beberapa menit lalu kulewati di sepanjang jalan utama. Aku memarkirkan mobil sedan hitamku tepat di seberang bangunan 2 lantai bergaya kolonial yang menjadi markas besar kantor hukum milik Pak Haris selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Sambil menggenggam erat tas dokumen kulit buaya di tangan kanan, aku melangkah keluar dari mobil, membiarkan ujung sepatu hak tinggiku mengetuk permukaan aspal dengan bunyi konstan yang berirama tegas. Pandangan mataku tertuju pada jendela kaca besar di lantai 2, tempat di mana cahaya lampu kekuningan biasanya memancar lembut, menandakan keberadaan sang pengacara senior yang sedang sibuk merajut benang-benang keadilan hukum. Namun, siang ini, ada sekelumit keanehan yang mendadak melintas di dalam benakku. Jendela kaca tersebut tampak begitu gelap gulita, tanpa ada pantulan cahaya sedikit pun dari dalam ruangan kerja utama. Aku mengerutkan kening sejenak, mencoba menepis prasangka buruk yang mulai bermunculan dengan mengira bahwa mungkin saja Pak Haris sedang beristirahat atau sengaja mematikan lampu demi menjaga suhu ruangan agar tetap sejuk di bawah terik matahari siang. Gerbang kayu besar bangunan tua itu tampak sedikit terbuka, bergoyang pelan ditiup angin sepau-sepa, mengeluarkan suara derit halus yang terasa agak asing di telingaku yang sudah terbiasa dengan kedisiplinan tinggi kantor ini. Aku mendorong gerbang tersebut, melangkah menyusuri selasar halaman depan yang dipenuhi oleh guguran daun kering yang tampak belum sempat disapu oleh petugas kebersihan yang biasanya standby sejak pagi hari. Setiap langkah kaki yang kuambil menuju pintu masuk utama terasa semakin berat, seolah-olah ada beban tak kasat mata yang mendadak menggelayuti kedua pergelangan kakiku dengan kepekatan misteri yang tebal. Aku meraih gagang pintu kuningan yang terasa sangat dingin menyentuh permukaan telapak tanganku, lalu mendorongnya perlahan tanpa perlu mengetuk atau memberikan salam terlebih dahulu seperti kebiasaanku di waktu-waktu sebelumnya. Pintu kayu ek yang berat itu terbuka dengan kelembutan yang menyisakan keheningan mencekam di dalam selasar lantai dasar yang tampak remang-remang oleh minimnya asupan cahaya matahari dari luar gedung. Aroma wewangian kayu cendana yang biasanya menyerbak kuat menyambut kedatanganku kini tercium sangat samar, digantikan oleh aroma debu tipis dan kekosongan udara yang terasa begitu asing sekaligus menusuk rongga dada. Aku menghentikan langkah sejenak di depan anak tangga kayu melingkar, menajamkan indera pendengaran untuk mencari tanda-tanda kehidupan atau suara ketukan papan tik komputer jinjing yang biasa menggema dari arah lantai atas bangunan kuno ini. Namun, tidak ada suara apapun yang berhasil tertangkap oleh telingaku. Yang tersisa hanyalah kesunyian mutlak yang begitu tebal, seolah-olah bangunan besar ini telah dikosongkan dari seluruh aktivitas manusia sejak beberapa hari yang lalu. Rasa cemas yang semula kukira telah musnah bersama kejatuhan Seno kini mendadak bangkit kembali dengan intensitas yang jauh lebih besar, merayap cepat dari ujung kaki menuju ulu hati, menciptakan debaran jantung yang tidak beraturan. Aku mencengkeram tali tas dokumenku semakin erat, memantapkan hati yang mulai goyah,
lalu mulai melangkah menaiki satu demi satu anak tangga kayu yang mengeluarkan suara derit halus di bawah tekanan berat badanku. Setiap anak tangga yang kulalui terasa seperti sebuah jembatan gaib yang sedang membawaku menuju ke sebuah realitas baru yang sama sekali tidak pernah kuprediksi di dalam lembar skenario pembalasan dendamku yang jenius. Begitu sampai di ujung tangga lantai 2, aku berdiri tepat di depan pintu kaca buram dengan papan nama kuningan bertuliskan kantor hukum Haris dan rekan yang tampak mulai diselimuti oleh lapisan debu tipis di permukaannya. Jantungku berdegup semakin kencang, bertalu-talu di dalam rongga dada seperti suara tabuhan genderang perang yang menandakan datangnya sebuah konfrontasi besar yang akan segera membalikan seluruh jalannya takdir. Aku mengulurkan tangan kiri yang bergetar halus karena luapan kecemasan yang teramat sangat mendalam, memutar knop pintu, lalu mendorong daun pintu kaca tersebut hingga terbuka lebar ke arah dalam ruangan kerja utama. Apa yang tersaji di hadapan kedua mataku detik ini seketika membuat seluruh aliran darah di dalam tubuhku membeku, memaksa diriku untuk berdiri mematung di ambang pintu tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun dari tenggorokan yang mendadak terasa kering kerontang. Ruangan kerja yang biasanya dipenuhi oleh tumpukan berkas perkara hukum yang rapi dan kitab-kitab hukum berukuran besar itu kini tampak begitu melompong, kosong dari segala bentuk peradaban manusia yang pernah menghidupinya. Kedua mataku membelalak lebar, menatap nanar ke sekeliling ruangan yang kini tampak seperti sebuah kuburan bagi seluruh rencana besarku. Rak-rak buku kayu yang menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit beton, yang biasanya dipenuhi oleh ribuan kitab hukum tebal dan map berkas perkara berwarna-warni, kini kosong melompong tanpa menyisakan satu lembar kertas pun. Tidak ada lagi komputer jinjing kuno yang semalam memancarkan cahaya biru di atas meja kerja mahoni, tidak ada lagi poci keramik tempat menuangkan teh chamomil hangat, bahkan kursi kulit lembu mewah yang biasa diduduki oleh Pak Haris telah lenyap dari tempatnya semula. Yang tersisa di dalam ruangan luas bernuansa klasik ini, hanyalah sebuah meja kayu mahoni utuh yang berdiri kesepian di tengah ruangan, diselimuti oleh lapisan debu tipis yang menandakan bahwa tempat ini telah ditinggalkan secara terburu-buru. Kakiku terasa lemah seperti kehilangan seluruh tulang penyangganya, membuatku harus berjalan tertatih-tatih mendekati meja kayu tersebut dengan napas yang memburu tidak beraturan di dalam rongga dada. Setiap ketukan sepatu hak tinggiku di atas lantai tegel kuno kini tidak lagi terdengar tegas dan penuh wibawa, melainkan terdengar seperti sebuah keputusasaan yang menggema di dalam ruang hampa udara. Rasa dingin yang teramat sangat mulai menjalar dari ujung jemari tanganku, membuat tas dokumen kulit buaya premium yang kugenggam sejak tadi terlepas begitu saja dari pegangan, jatuh menghantam lantai dengan bunyi debum yang berat. Pandangan mataku terfokus sepenuhnya pada permukaan meja mahoni yang kosong itu, di mana tepat di bagian tengahnya terletak selembar amplop berwarna coklat tebal dan sebuah dokumen resmi bersampul putih bersih. Dengan tangan yang bergetar hebat akibat luapan kepanikan yang memuncak hingga ke ubun-ubun, aku mengulurkan tangan untuk meraih amplop coklat tersebut, merasakan permukaan kertasnya yang kasar menyentuh kulitku yang mulai mengeluarkan keringat dingin. Di bagian depan amplop, tertulis namaku, Arlinda, dengan goresan tinta hitam menggunakan pena berujung emas milik Pak Haris. Sebuah tulisan tangan yang sangat kukenal karena sering kulihat pada surat-surat perwalian keluarga kami sejak masa kanak-kanak. Di samping amplop itu, terdapat sebuah dokumen resmi yang setelah kuperiksa sekilas ternyata merupakan surat pernyataan pelepasan hak waris mutlak dan pengalihan seluruh aset utama peninggalan mendiang ayahku. Jantungku berdegup semakin kencang, seolah-olah hendak melompat keluar dari dalam dada ketika melihat nama pribadiku telah tertera di sana sebagai pihak yang menyerahkan seluruh kuasa, lengkap dengan tanda tangan murni yang kububuhkan 2 malam lalu di bawah pengaruh rasa dendam yang membara terhadap Seno. Air mata kecemasan yang sejak tadi kutahan kini mulai menitik membasahi pipi, berjatuhan di atas permukaan kertas dokumen yang menjadi saksi bisu atas kebodohan terbesarku dalam mengelola rasa percaya. Aku merobek ujung amplop coklat itu dengan gerakan yang tidak sabar, mengeluarkan selembar kertas surat di dalamnya yang dilipat dengan sangat rapi menjadi 3 bagian konstan. Bau wewangian kayu cendana yang khas dari tubuh Pak Haris masih menguar samar dari lembaran kertas tersebut. Namun aroma itu kini tidak lagi menghantarkan rasa damai atau empati penenang jiwa, melainkan berubah menjadi aroma pengkhianatan yang paling busuk yang pernah kuhirup sepanjang sejarah hidupku. Aku membuka lipatan surat itu perlahan, membiarkan sepasang mataku membaca baris demi baris untaian kalimat yang ditulis dengan tinta hitam yang tegas, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kekosongan kantor hukum ini. Setiap kata yang tertera di atas kertas putih itu terasa seperti sebilah belati tajam yang dihujamkan berulang kali tepat ke arah ulu hatiku, menghancurkan seluruh dinding rasa aman dan kebebasan semu yang baru saja kurayakan beberapa jam lalu di unit apartemen pribadiku. Keheningan di dalam ruangan kerja yang redup ini mendadak terasa semakin mencekam,
Seolah-olah seluruh dinding bangunan tua ini ikut menertawakan nasib tragis seorang wanita yang mengira dirinya adalah sang dalang, padahal kenyataannya hanyalah sebutir pion kecil di atas papan catur yang dikendalikan oleh pemain yang sesungguhnya. Napas kian tersengal-sengal, sementara pandangan mataku mulai mengabur oleh genangan air mata yang semakin menderas mengalir membasahi blazer biru dongker yang kukenakan siang ini. Surat dari Pak Haris bukan sekadar sebuah pesan perpisahan biasa, melainkan sebuah dokumen pembongkaran rahasia besar yang akan membalikan seluruh jalannya takdir kehidupanku dari titik puncak kemenangan menuju jurang kehancuran yang paling mutlak dan tak bersisa. Aku terduduk lemas di atas lantai marmer yang dingin di samping meja mahoni, memeluk kedua lututku dengan tubuh yang bergetar hebat menahan badai kenyataan yang sebentar lagi akan merenggut seluruh sisa hidupku tanpa ampun. Detik demi detik berlalu dalam kesunyian yang menyakitkan, dan aku mulai mengumpulkan sisa-sisa kesadaranku untuk membaca isi surat tersebut hingga selesai, mempersiapkan diri untuk menerima hantaman skakmat dari sang pemain catur sejati yang selama ini bersembunyi di balik jubah seorang pelindung setia keluarga kami. Tangan yang bergetar hebat membuat lembaran kertas di genggamanku berkerisik lirih, memecah kesunyian mutlak yang merajai ruangan kosong ini. Dengan sisa-sisa keteguhan jiwa yang mulai runtuh, aku memaksa sepasang mataku untuk menatap baris demi baris tulisan tangan Pak Haris yang tertata rapi, membaca setiap kata yang menjelma menjadi hantaman palu gada bagi kesadaranku. Arlinda yang terhormat, saat kau membaca lembaran surat ini, aku pastikan diriku sudah berada di dalam penerbangan menuju sebuah negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan hukum negeri kita. Jangan mencoba mencariku, karena seluruh nomor komunikasi, identitas hukum, dan jejak digital yang pernah kugunakan di kota ini telah kuhapus bersih tanpa menyisakan satupun celah pelacakan. Kau pasti merasa sangat terkejut melihat ruang kerja ini kosong melompong, bukan? Kau mungkin sedang bertanya-tanya di dalam benakmu yang cerdas, kemana perginya sosok pengacara tua yang selama ini selalu bertindak sebagai pelindung setiamu. Biarkan aku membuka tirai sandiwara ini sepenuhnya agar kau bisa pulang dengan pemahaman yang utuh mengenai siapa diriku yang sebenarnya. Ketahuilah, Arlinda, bahwa aku tidak pernah menjadi sahabat sejati peninggalan mendiang ayahmu. Hubungan kami di masa lalu hanyalah jembatan bisnis yang berlandaskan pada kebencian dan dendam yang kupendam selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Ayahmu adalah manusia egois yang merampas seluruh ide bisnis serta kejayaan finansialku saat kami mendirikan perusahaan logistik pertama kali dari nol. Dia hidup mewah di atas penderitaanku, sementara aku hanya diberikan remah-remah keuntungan dan diposisikan sebagai pesuruh hukum keluarga kalian yang harus selalu tunduk pada perintahnya. Sejak hari kematian ayahmu, aku telah bersumpah pada diri sendiri untuk mengambil alih kembali seluruh kekayaan asli yang seharusnya menjadi milik pribadiku. Namun, aku tahu bahwa merebut harta dari seorang wanita yang penuh kalkulasi dan berwibawa seperti dirimu tidak akan bisa dilakukan dengan cara yang kasar. Aku membutuhkan sebuah skenario besar. Sebuah momentum di mana kau berada dalam titik paling rapuh dan bersedia menyerahkan segalanya secara sukarela kepadaku. Kehadiran Seno di dalam hidupmu adalah berkah terbesar bagi rencana besarku. Kau mengira Seno menemukan celah dokumen pelengkap rumah kolonial dan rekening bersama itu karena kecerdasannya sendiri? Oh, Arlinda, betapa naifnya dirimu. Akulah yang membocorkan seluruh informasi, nomor akun, dan kelemahan status tanah itu kepada Seno secara anonim melalui jaringan mafia tanah yang kukendalikan di balik bayangan. Aku sengaja memberi makan keserakahan suamimu agar dia melancarkan aksi nekat yang akan memicu kemarahan serta dendam di dalam hatimu. Semua berjalan persis seperti yang kuprediksi. Ketika Seno bergerak menguras rekening dan menjual rumah, kau langsung berlari menembus kegelapan malam menuju kantorku untuk meminta perlindungan hukum. Di malam yang redup itulah, di saat fokus pikiranmu sepenuhnya terdistraksi oleh ambisi membalas dendam kepada Seno, kau menandatangani surat kuasa mutlak bersampul map kulit hitam yang kusodorkan. Kau begitu percaya padaku hingga tidak membaca lembar demi lembar klausul rahasia yang telah kusisipkan dengan sangat rapi di bagian tengah dokumen segel tersebut. Surat kuasa mutlak yang kau tanda tangani malam itu sama sekali bukan untuk mengisolasi aset asli keluarga dari jangkauan hukum luar. Sebaliknya, dokumen SA itu adalah surat pernyataan pelepasan hak waris mutlak dan pengalihan seluruh kekayaan asli peninggalan ayahmu ke dalam akun perusahaan cangkang milikku di luar negeri. Kau merasa telah memenangkan permainan catur ini karena berhasil menjebak Seno hingga meringkuk di dalam sel tahanan yang sempit dan berbau apa. Kau datang menjenguknya dengan senyuman puas, merasa dirimu adalah seorang ratu yang paling jenius di atas muka bumi ini. Namun kenyataannya, Seno hanyalah sebutir bidak murah yang sengaja kukorbankan,
dan kau adalah seorang pion yang merasa menjadi ratu, sementara akulah pemain catur yang sesungguhnya yang mengendalikan seluruh papan kehidupan kalian sejak awal. Terima kasih atas seluruh kerjasamamu yang luar biasa, Arlinda. Uang deposito berjangka, saham kepemilikan perusahaan, serta seluruh tanah produktif milik keluargamu kini telah sah menjadi milikku secara legal berdasarkan tanda tangan murni yang kau bubuhkan sendiri tanpa paksaan. Nikmatilah rasa bebasmu yang semu itu di tengah kemiskinan yang mutlak. Haris. Lembaran kertas itu terlepas dari genggaman jemariku yang mendadak mati rasa, melayang jatuh di atas lantai tegel kuno yang berdebu bersamaan dengan runtuhnya seluruh dunia yang selama ini kubangun dengan penuh kebanggaan. Air mata yang mengalir deras kini tidak lagi terasa hangat, melainkan terasa sangat dingin membakar kulit wajahku yang berubah pucat pasi menyerupai sebutir mayat. Tenggorokanku tercekat, menahan jeritan histeris yang ingin meledak dari dalam dada namun tertahan oleh rasa sesak yang teramat sangat mendalam akibat hantaman kenyataan yang begitu kejam. Aku terduduk lemas, menyandarkan punggungku pada kaki meja mahoni yang dingin, menatap langit-langit ruangan yang tampak berputar menjatuhkan seluruh beban kehancuran tepat di atas kepalaku. Dalam upayaku yang teramat gigih untuk menghancurkan kesombongan Seno, dalam ambisiku untuk menegakkan keadilan bagi nama baik mendiang ayah, aku justru telah menyerahkan seluruh harta, martabat, dan kelangsungan hidupku kepada orang yang paling kupercayai di dunia ini. Senyuman kemenangan yang baru beberapa jam lalu kuhiasi di wajah, kini berubah menjadi sebuah seringai takdir yang menertawakan kebodohan terbesarku. Sebuah skakmat mutlak yang meninggalkanku dalam kekosongan total tanpa sisa.